aku Alexa Distil Fitri dengan ujung NIM 28. Nah, kali ini aku bakal ngebahas 15 teori ilmu komunikasi. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai sekarang. Teman-teman pasti udah gak sabar ya. Let's go! Nah, teori yang pertama namanya teori spiral keheningan. Teori ini menjelaskan bagaimana opini publik terbentuk dan bagaimana tekanan sosial dapat membuat seseorang enggan untuk menyuarakan pendapatnya, terutama jika ia merasa pendapatnya itu minoritas dan menentang pendapat mayoritas. Maka ia cenderung tidak akan menyuarakan pendapatnya karena takut dikucilkan dan mendapat tekanan sosial. Lalu yang kedua ada teori akomodasi komunikasi. Teori ini menjelaskan bagaimana individu menyesuaikan gaya bicara mereka dengan lawan bicara supaya sesuai atau berbeda dengan lawan bicara untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Orang cenderung menyesuaikan gaya bicara mereka seperti pemilihan nada, pemilihan kata, dan bahasa tubuh supaya berbeda ataupun sama dengan lawan bicara. Nah, hal ini tentu saja untuk mencapai tujuan sosial tertentu, teman-teman. Lalu yang ketiga ada teori politeness atau kesopanan. Tentunya teman-teman untuk berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain kita juga harus menjaga citra diri atau kehormatan lawan bicara kita. Nah, teori ini berfokus pada hal tersebut. Ketika berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, kita tidak hanya menyampaikan atau menerima pesan, kita juga mempertimbangkan perasaan dan kehormatan lawan bicara kita. Nah, yang keempat ada teori redundansi. Teori ini menjelaskan pentingnya untuk selalu melakukan pengulangan informasi lebih dari sekali. Nah, teman-teman, bukan berarti kita mubazir berkomunikasi ya atau berkata-kata, tapi ini bertujuan untuk supaya pesan yang kita sampaikan lebih mudah dipahami dan lebih cepat dicerna. Dan yang kelima ada teori dramaturgi. Teori ini berpendapat bahwa seseorang sedang memainkan teater ataupun drama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, setiap orang dipercaya memiliki peran masing-masing untuk membuat kesan atau persepsi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dipercaya sebagai aktor yang tampil di depan penonton untuk memberikan kesan tertentu sesuai dengan tingkatan sosial kita di masa itu. Nah, teori yang keenam ada teori daya tarik sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang atau individu dapat tertarik untuk menjalin hubungan sosial kepada orang lain, seperti pertemanan, hubungan romantis, dan kerjasama. Orang cenderung akan merasa nyaman dan menjalin hubungan dengan seseorang yang menarik secara sosial, seperti memiliki sifat yang ramah atau menyenangkan. Lalu teori yang ketujuh ada teori konvergensi simbolik. Teori ini percaya bahwa orang-orang dapat membangun kebersamaan dan ikatan emosional ketika mereka berbagi cerita atau pengalaman yang sama. Ketika kelompok ini sudah membangun ikatan emosional dengan berbagi pengalaman yang sama, maka proses ini dapat menciptakan yang namanya group fantasy. Bukan dalam arti mimpi, tapi ini adalah gambaran bersama yang mereka miliki setelah berkomunikasi secara emosional. Teori yang ke-8 ada teori keseimbangan kognitif. Teori ini menjelaskan orang-orang cenderung merasa nyaman ketika ada keseimbangan antara sikap, keyakinan, dan hubungan sosial mereka. Jika terjadi ketidakseimbangan, maka akan muncul ketegangan psikologis. Nah, dengan adanya ketegangan psikologis ini, maka orang-orang akan berusaha untuk mengubah sikap atau persepsi yang dapat mengembalikan keseimbangan tersebut. Teori yang ke-9 ada teori tindakan wicara. Teori ini berpendapat dan percaya bahwa ketika seorang berucap atau berkomunikasi, maka ia tidak hanya mengatakan sesuatu atau menyampaikan informasi, maka juga ia akan berusaha melakukan tindakan seperti memerintah atau berjanji. Lalu yang ke-10 ada teori kontradiksi relasional. Nah, dalam hubungan sosial seperti pertemanan, persahabatan, keluarga, dan romantis, orang cenderung akan selalu merasa ketegangan atas keinginan dan kebutuhan yang berlawanan. Dan keberhasilan hubungan sosial tersebut tergantung pada bagaimana ia mengatasi ketegangan tersebut dan bukan menghilangkannya. Nah, teori yang ke-11 ada teori kecemasan atau anxiety management theory. Nah, menurut teori ini, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, tentu saja kita sering merasa cemas atau tidak pasti atas persepsi orang lain terhadap diri kita, tentang bagaimana kita bisa dipahami dan bagaimana kita bisa diterima. Nah, kecemasan dan ketidakpastian ini dapat memengaruhi cara kita berkomunikasi serta mengurangi keefektifan komunikasi kita. Kemudian, teori ke-12 adalah teori pertukaran sosial. Nah, teori ini menyatakan bahwa ketika individu atau seseorang menjalin hubungan sosial dan berinteraksi dengan orang lain, tentu saja ia mengharapkan keuntungan yang lebih besar daripada kerugian. Keuntungan yang dimaksud bukan hanya berupa materi, melainkan bisa saja dukungan emosional dan rasa puas. Lalu teori yang ke-13 ada teori komunikasi adaptif. Nah, teori ini berargumen bahwa komunikasi bukanlah hal yang kaku dan tetap, melainkan sangat bergantung pada kemampuan individu dalam menyesuaikan gaya bicara mereka dan gaya komunikasi
komunikasi mereka. Nah, adaptasi ini memungkinkan individu untuk lebih baik dalam mencapai tujuan komunikasi mereka, mau itu percakapan sehari-hari maupun percakapan profesional. Lalu yang ke-14 ada teori ekologi komunikasi. Nah, teori ini berpendapat komunikasi bukan hanya sekedar antar individu maupun di dalam ruang kosong. Nah, komunikasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti faktor teknologi, kebijakan sosial, dan lingkungan fisik. Dengan kata lain, lingkungan kita berkomunikasi baik fisik maupun sosial itu dapat memengaruhi cara kita berkomunikasi dan bagaimana pesan yang diterima. Nah, yang terakhir ada teori nativisme. Teori ini berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan kognitif dan memiliki kemampuan berbahasa dari genetik dan bawaan dari lahir, bukan pengalaman atau pembelajaran dari lingkungan mereka ketika sudah besar. Dalam konteks linguistik, teori ini berpendapat manusia dilahirkan dengan kemampuan bawaan untuk bisa belajar bahasa. Selesai. Nah, sekian penjelasan singkat 15 teori komunikasi dari aku. Semoga teman-teman bisa memahami itu dengan mudah. Dadah.